sebuah produk yang memang hasil dari riset tadi, riset dari permintaan konsumen. Kemudian setelah itu maka kita akan mendapatkan manfaat untuk mampu memberikan keputusan yang tepat, mampu memberikan keputusan yang baik, karena kita sudah melakukan evaluasi dari uji coba yang sudah dilakukan tadi. Kita sudah membuat produk yang dalam skala kecil, kita sudah membuat prototype, kita sudah membuat gambaran awal, kita sudah membuat purwarupanya. Jadi ketika sudah membuat itu dan menyampaikannya kepada masyarakat, dan kita sendiri juga sudah membuatnya dengan begitu banyak pertimbangan, dengan begitu banyak berpikir, di situ kemudian kembali lagi kepada kita kemudian bisa mengambil keputusan apakah akan memperbanyak produk atau mengevaluasinya kembali untuk membuat resep yang baru, dengan membuat kemasan yang baru dan sebagainya. Kira-kira seperti itu adik-adik sekalian, sehingga gambar kerja ini sangat bermanfaat ketika kita memang benar-benar ingin menjadi wirausahawan yang terstruktur dalam bekerja, yang tidak ingin mengambil banyak risiko, bukan mengambil banyak risiko, tapi meminimalisir resiko ketika kita gagal dalam artian gagal besar gitu ya. Karena ketika kita membuat prototipe itu sebenarnya memang justru fail fast gitu ya, fail fast to succeed sooner, fail fast to succeed sooner. Artinya apa? Artinya lebih cepat gagal untuk sukses yang lebih cepat gitu. Cepat gagal untuk sukses yang lebih cepat. Karena apa? Karena kita sudah membuat prototype, kita sudah membuat gambaran awal, kita sudah membuat gambarnya gitu ya. Ketika kita sudah membuat gambarnya, itu kan hanya skala kecil saja. Kemudian kita sampaikan kepada konsumen apakah iya atau tidak. Ketika tidak, maka itu sebenarnya kita gagal. Tapi gagalnya itu cepat gitu kan. Kemudian kita juga cepat lagi untuk membuat sesuatu yang baru yang sesuai dengan mereka, sesuai dengan permintaan, sehingga setelah itu kita akan menjadi sukses gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah membuat sebuah produk yang memang hasil dari riset tadi, riset dari permintaan konsumen, sehingga produksi massal pun tidak masalah karena kita sudah sesuai dengan riset yang mungkin sudah dijamin bahwa itu akan laku keras. Contoh seperti itu adik-adik sekalian. Kemudian dalam membuat sebuah produk, maka kita perlu mempertimbangkan beberapa hal sebenarnya. Di antaranya adalah fungsinya. Jadi kita berpikir dulu fungsinya ini buat apa gitu. Ketika kita menentukan sosis, maka fungsinya adalah untuk pemenuhan makanan manusia gitu ya. Makanan manusia dari olahan daging gitu. Fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kebutuhan daging sebenarnya dalam bentuk sosis, bentuk olahan dari daging. Kita berpikir dengan fungsi kepada fungsi tersebut, sehingga kita fokus dalam membuat prototipe atau gambaran awal atau resep yang memang fungsinya untuk itu gitu ya. Bukan justru karena kemasan yang paling bagus, enggak, tapi justru karena fungsinya itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan daging, memenuhi kebutuhan makanan yang berupa daging yang dalam bentuk olahan daging, yaitu sosis. Jadi fungsinya di situ, yaitu jadi lebih pada kualitas dari makanannya, bukan pada kemasannya. Seperti itu yang pertama. Kemudian dalam membuat
gambar ini juga kita harus gambar kerja, gambar atau prototipe, kemudian gambaran awal atau purwarupanya, kita juga harus mempertimbangkan standar dan spek ukurannya. Yang di situ ada bentuknya seperti apa, kemudian ukurannya berapa dan satuannya itu apa, yang di situ sudah terstandarisasi internasional ISO gitu ya. Kemudian di situ ada lagi mutunya, standar mutunya seperti apa, contohnya proteinnya berapa, standar kelembutannya berapa gitu ya, itu ada. Kemudian bahannya apa saja, sehingga itu nanti akan kita tulis dalam ingredients. Biasanya kita ketika sudah kita membeli mie goreng itu atau mie kuah dan sebagainya, maka di situ ada ingredients, itu bahan-bahan gitu. Itu sudah kita tentukan, kemudian warnanya akan seperti apa, termasuk warna kemasannya. Itu kita pikirkan di situ, kita pertimbangkan di situ gitu ya, ketika kita membuat gambar kerja atau prototipe atau gambaran awal gitu ya. Kemudian kita juga mempertimbangkan keamanan dan keselamatannya. Keamanan dari produk ini kira-kira akan tahan berapa lama, kemudian keselamatan dari pekerjanya ketika membuat produk ini harus memakai APD seperti apa. Kita sudah memikirkannya sampai situ. Contoh, ketika membuat sosis maka perlu memakai masker, perlu memakai penutup rambut, kemudian perlu memakai sarung tangan latex gitu ya, kemudian jas lab dan sebagainya, atau celemek yang di sini gitu ya. Itu harus kita pikirkan, harus kita pertimbangkan. Kemudian keamanan dari produknya, maka kita harus jamin di situ gitu ya. Di situ harus kita tuliskan dari sebuah riset juga yang kita lakukan. Kira-kira ketika disimpan di suhu ruang akan tahan berapa lama, itu maksimalnya berapa, rusaknya kapan, sehingga kita sebelum melakukan produksi massal kita sudah tahu ini maksimal misalkan 6 bulan itu sudah rusak, kita sudah memberikan peringatan di produknya seperti itu, sehingga kita bisa menjamin keamanan dari produk tersebut kepada konsumen. Kemudian selanjutnya kita juga dari semua yang sudah kita pertimbangkan tadi, maka muncullah kita kapasitas volume produksi atau kapasitas produksi. Kita bisa memproduksi berapa dalam satu hari dengan semua peralatan yang kita punya. Maka sampai situ sebenarnya adik-adik sekalian. Ketika sudah seperti itu, maka kita mendapatkan biaya produksi sebenarnya. Biaya produksi minimum itu yang kita gunakan dalam menentukan harga. Tentu ditambah dengan margin keuntungan yang kita inginkan. Sehingga harga itu kita perkirakan bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada di luar sana. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi setelah kita mengkalkulasi semua biaya produksi termasuk dari pekerjanya dan sebagainya, maka kita baru menentukan harganya berapa. Harganya berapa. Yang tentu sudah ditambah dengan margin keuntungannya. Oke. Saya pikir sangat jelas ya untuk kali ini. Sebenarnya ini sangat simpel. Ketika kita baca di buku, ketika kita baca di teks, maka itu akan sangat ribet kalau menurut saya. Sangat butuh waktu lama untuk memahaminya karena kalimatnya sangat panjang, kemudian memiliki istilah yang memang butuh pengetahuan lebih untuk memahaminya. Tapi insya Allah dengan menonton video ini kita bisa paham dengan apa yang adik-adik sekalian inginkan, apa yang adik-adik sekalian perlukan dalam mata pelajaran PKK ini. Insya Allah akan mudah dipahami. Baik, mungkin itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu, mudah-mudahan ini jelas, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk selalu melakukan hal-hal positif yang sudah kita rencanakan. Salam cinta dari ujung kandang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.